Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama di ruangan Abimata Paripurna untuk mengikuti rapat paripurna DPRD. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama di ruangan Abimata Paripurna untuk mengikuti rapat paripurna DPRD yang susunan acaranya adalah sebagai berikut. Kaping Senunggal, pamausan ayat suci Al-Quran dening Bapak Haji Mufid MPD. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Haji Mufid MPD. Selajengnya, nembangaken tembang kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selajengnya, Kidung Pangruat Jagat dening Bapak Haji Momon Saptaji SHKP MSI, Ketua Padepokan Budaya Cirebon Satria Pinandita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kula nuwun. Tadinya saya mau bicara bahasa Cirebon, tapi karena saya tidak ngerti akhirnya bahasa Indonesia saja. Saya biasa pidato di acara hari jadi itu dalam bahasa wewengkon, tapi saya perlu waktu untuk belajar bahasa Cirebon lebih dalam, atau mungkin harus nikah dulu sama orang Cirebon. Pak Bupati beserta Pak Wakil Bupati yang saya hormati, yang tadi membaca naskah pidato dalam bahasa Cirebon Buhun. Agak terbata-bata saya lihat, mungkin agak kesulitan juga. Atau mungkin sebagian nggak ngerti juga isinya tuh. Para anggota DPRD juga saya lihat ada yang dari wewengkon Cirebon yang dipengaruhi oleh dialektika kebudayaan Jawa Ngapak. Ada yang Cirebon, dialektika Cirebon, ada yang Cirebon, dialektika Sunda. Ada 3 kebudayaan yang ada di sini yang saya sangat memahaminya. Dan yang paling utama adalah seluruh dialektika ini adalah cermin bahwa Cirebon adalah kabupaten yang kaya akan hasanah kebudayaan. Saya tidak akan menyebut satu persatu yang hadir karena sudah disebut oleh Ibu Ketua DPRD tadi dan sudah disebut oleh Pak Bupati. Nanti kalau saya sebut lagi jadi terlalu lama waktu untuk menyebut nama orang. Nanti yang tidak kesebut marah pulangnya. Akhirnya nanti ngebully saya di media sosial. Ini gara-gara Deddy Mulyadi nih. Yang pertama bahwa Cirebon adalah Caruban adalah sebuah daerah yang memiliki karakter eksentrik dalam sebuah kebudayaan, dan dia kebudayaan yang masih tersisa di antara cerita sejarah kebudayaan Sunda yang berasal dari kebudayaan Galuh, kebudayaan Pakuan, kemudian menjadi kebudayaan Galuh Pakuan Pajajaran. Yang lain hanya cerita yang bersifat narasi sastra atau cerita dalam babad parahyangan. Cerita-cerita kemudian wujud nyatanya yang ada hanya beberapa yang saya lihat. Yang pertama masih adanya batu tulis yang kemarin saya kunjungi, dan yang kedua masih adanya mahkota binokasi yang dititipkan dari Raja Pajajaran oleh Senopati Jayaperkasa di akhir masa kekuasaannya, kemudian disimpan sekarang di Museum Sumedang. Ada 3 titik peradaban yang saya lihat. 1, mengembaranya Kanjeng Prabu Siliwangi dari Pakuan Pajajaran kemudian menikah dengan santri yang ada di Karawang, melahirkan keturunan yang pada akhirnya melahirkan Kasultanan Cirebon. Kemudian Kasultanan Cirebon merasa harus berdiri sendiri karena memiliki pemahaman dan keyakinan yang berbeda dengan leluhurnya yang akhirnya terpisah dari Pakuan Pajajaran.
Dari seluruh rangkaian itu yang paling menarik adalah bahwa dari sekian rangkaian peristiwa di mana Kacerbonan memisahkan diri dari Pakuan Pajajaran, justru hari ini di antara kebudayaan di Jawa Barat yang masih sangat menghormati dan menyebut nama Prabu Siliwangi dalam hari jadinya hanya di Cirebon. Di tempat lain saya tidak pernah mendengarnya. Artinya bahwa meski berpisah dengan sang ayah, meski berpisah dengan leluhur Pakuan Pajajaran, perpisahan hanya keyakinan, bukan perpisahan lahiriah dan bukan perpisahan kebatinan. Beda antara keyakinan dengan kebatinan. Karena itulah sehingga kita bisa memahami Pakuan Pajajaran justru dari Cirebon. Masih disebut dalam paripurna, masih disebut sebagai bentuk penghormatan. Mungkin kalau di tempat lain menyebut di rapat paripurna, besoknya ada yang demo di depan. Ini paripurna sudah mengarah pada kemusyrikan. Dan yang di Cirebon ini pluralisme tentang pemahaman Islam, NU-nya juga deket-deket ke NU gaya Jawa Timuran. Ke NU gaya Jawa Tengahan. Ini perbedaannya. Sehingga saya di Cirebon relatif sejak lama selalu diterima dan dialektika berpikir yang saya miliki. Nah, yang menjadi problematika hari ini adalah apakah cerita sejarah itu hanya akan mencerita babat pantun, hanya akan cerita dalam kidung Cirebonan. Jadi kalau lihat tayangan kemarin ulang tahun anak saya, nih yang Sukma Ayu, saya menyajikan kidung doa buat anak saya justru dalam sastra Cirebon. Apakah hanya dalam itu? Tidak. Apa sih yang menjadi problem Indonesia? Yang menjadi problem Indonesia ini adalah cerita masa lalu dianggap mistik, bukan cerita masa depan. Dan kita lebih memilih masuk dalam bukan cerita akademik, bukan cerita yang dituangkan dalam undang-undang, bukan cerita yang dituangkan dalam peraturan gubernur, bukan cerita yang dituangkan dalam peraturan daerah, bukan cerita yang dimasukkan dalam sebuah konstitusi. Inggris membuat cerita narasi sejarah peradabannya dalam konstitusi. Australia dalam konstitusi, Amerika dalam konstitusi, Arab Saudi dalam konstitusi, semuanya dalam konstitusi, sehingga peradaban modern yang mereka lalui, Arab tumbuh menjadi manusia modern kekinian hari ini, tapi mereka tidak lupa terhadap budaya Arabnya. Tiongkok hari ini masuk dalam percaturan dunia, dia tumbuhnya di negara yang kuat dan menuju arah adidaya dengan budaya Tiongkoknya, budaya Cinanya, budaya Konghucunya, tetapi dia masuk dalam narasi politik kapitalisme yang berbasis komunisme. Dia menjadi raksasa baru, dia raksasa dengan peradaban baru, dengan tatanan baru, tetapi dia tetap menampilkan tata nilai kebudayaan lamanya yang harus menghegemoni dunia. Orang Tiongkok keturunan yang ketujuh tetap di Indonesia, dia tetap merayakan Imlek. Tata ruang Cirebon secara paripurna. Tata ruang jangan hanya didasar ke pengetahuan yang bersifat kekinian, tapi tata ruang harus didasarkan pada historical ecological. Historical adalah tidak boleh tata ruang lepas dari sejarahnya. Situs-situs kebudayaan, situs-situs peninggalan masa lalu tetap harus dilindungi dengan aspek-aspek ekologikal. Artinya aspek ekologinya harus juga dilindungi. Tidak boleh ada perusakan di situ. Hutannya harus tetap terjaga, carubannya harus tetap terjaga, danau-danaunya harus tetap terjaga, sungai-sungainya harus tetap terjaga. Saya pelajari Vietnam. Vietnam mengalami kemajuan yang sangat luar biasa hari ini. Sungai-sungainya jernih, danau-danaunya bersih, masyarakatnya disiplin, pemerintahnya menggunakan tangan besi untuk mengatur rakyatnya. Tiongkok mengatur anak-anak muda yang pemabuk, mengatur anak-anak muda yang malas, mengatur anak-anak muda yang setiap hari marah pada orang tuanya menjadi benalu di keluarnya. Dikerahkan tentara untuk mengambil mereka dari rumahnya, dimasukin barak militer selama 6 bulan. Pulangnya mereka menjadi manusia yang tersadar dan kembali pada orang tuanya, kembali pada negara dan budaya Tiongkok. Teologikal ini akan saya terapkan di Jawa Barat. Tidak bisa dalam setiap tahun cerita kita hanya cerita geng motor. Tidak bisa dalam setiap tahun cerita kita hanya cerita tawuran. Tidak bisa setiap tahun cerita kita ada cerita orang yang mati karena oplosan. Ini harus segera dihentikan. Kenapa? Kita punya kebudayaan, kita punya nilai ajaran Islam sebagai
nilai-nilai ritualitas, sebagai nilai-nilai substansial, nilai-nilai spiritualitas. Tetapi kenapa kita tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang remeh-temeh dan kecil ini? Faktornya cuma satu, kita lebih senang membangun wacana dibanding bertindak nyata. Untuk itu kalau bersedia, pemerintah Kabupaten Cirebon bisa bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri. Pemerintah provinsi bersedia membangun mesnya. Orang tuanya diberikan kesadaran kalau anaknya nakal, maka dia telepon tentara, telepon polisi, diangkut, dimasukin mes, dilakukan pembinaan. Diarahkan dalam waktu 6 bulan ke depan. Kalau masih parah setahun, untuk apa? Dikembalikan dia pada orang yang mencintai orang tuanya, orang yang mencintai lingkungannya, orang yang mencintai sesamanya, dan orang yang mencintai Tuhannya secara utuh. Kerangka inilah. Kenapa? Saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi generasi ciu. Saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi generasi geng motor. Saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi monster di lingkungan rumahnya, menjadi monster di jalanannya. Pada akhirnya mereka mati muda. Ketika mati muda itulah, saya tidak mau orang-orang terdidik berasal di luar Jawa Barat kemudian mendominasi, dan orang sini selamanya hanya menjadi kuli terhadap Tuhannya. Mindset pemilu pertama. Yang kedua, tata ruangnya harus dikelola dengan baik. Cirebon memiliki desain arsitektur yang indah. Saya merumuskan desain arsitektur di Lembur Pakuan imajinatif. Saya ketika jadi Bupati Purwakarta membuat restrukturisasi desain arsitektur Tritangtu di Buana imajinatif. Saking inginnya ada peradaban. Kalau di sini tidak perlu imajinatif, ada historis. Yang harus dilakukan adalah modernisasi. Bagaimana? Kualitas bangunnya harus ditingkatkan. Kalau leluhur kita membangun Tajuk sampai hari ini masih berdiri dengan kokoh, kenapa kita bangun pagar mesti roboh? Karena itulah kita bersama-sama. Jadi kenapa Cirebon bisa menjadi kota utama, kabupaten utama yang menyerupai Jogja? Apa yang tidak ada di sini? Batik punya, makanan khas punya, dialektika kebudayaan punya, tradisinya kuat, berkeseniannya hebat, keratonnya masih ada walaupun ada di kota, tetapi ada hierarki kebudayaan. Tinggal di branding dengan baik, datangkan para konsultan, bila perlu gratis saya siapkan. Mari kita bersama menyongsong Cirebon sebagai kota pelabuhan, kota kebudayaan, kota makanan, kota pertanian, kota nelayan, kota yang segala peradaban ada. Ini adalah kota tua yang luar biasa. Kontemplasi kebudayaan yang dilakukan secara serempak. Jadikanlah momentum hari jadi adalah momentum rakyat, di mana rakyat berekspresi dalam kebudayaan Kacirebonan, maka akan menjadi momentum pariwisata. Tata kebersihannya, tidak boleh ada sampah yang berantakan, tata jaringan air bersihnya, tata lingkungannya, bangun peradaban masyarakatnya. Maka saya katakan ini akan menjadi kabupaten kebudayaan yang terbesar di Jawa Barat dan di Indonesia. Kerangka ini harus dibangun, cara berpikir mindsetnya terbuka, arahnya ke depan. Hanya dengan ini negara bisa tumbuh. Untuk itu, segera kalau belum ada perdanya, bentuk perda tentang arsitektur Cirebon. Tetapkan pagarnya kembali pada pagar Rama seperti ini, baik di kota maupun di desa. Tetapkan gedung-gedung kantornya seperti ini. Tetapkan sekolah-sekolahnya seperti ini. Bahkan kalau sekarang ini Pemda Provinsi Jawa Barat akan membangun SMA di Cirebon, saya minta Kepala Dinas Pendidikan untuk arsitekturnya disesuaikan dengan arsitektur Kacirebonan. Untuk apa? Tidak ada sebuah peradaban, tidak ada industri pariwisata tanpa kebudayaan. Bali bisa kokoh, alamnya indah, arsitekturnya tertata, bahasa rakyatnya terjaga, seninya senantiasa terpelihara, ruh berkebudayaan menjadi satu kesatuan, kokoh. Jogja seperti itu. Kenapa daerah lain sulit mempertahankan itu? Hanya menjual alam saja, tidak cukup, harus ada dialektika kebudayaan. Jangan dipikir beca-beca yang ada di Cirebon tidak akan menjadi dialektika kebudayaan. Ini adalah beca-beca tua. Rumusannya cuma satu,
bentuk kembali beca-becanya. Kembalikan beca itu pada arsitektur lama. Latih para tukang becanya. Bila perlu ada subsidi dari pemerintah. Untuk apa? Kalau naik beca di Cirebon, ketika ditanya berapa ongkosnya, dia jawab terserah. Bahasa terserah itu adalah bahasa pariwisata. Jangan digetok. Kalimatnya terserah. Tukang becanya tumbuh menjadi beca yang menjadi pramuka pariwisataan. Begitu naik beca, engki mau kemana? Mau ke Kasepuhan? Mau ke Kanoman? Mau ke masjid? Mau ke pasar? Mau lihat situs-situs kebudayaan? Mau mana? Cirebon Serbada. Makannya mau apa? Mau makan yang berbungkuskan daun jati? Disebutnya nasi jambal, atau makan apa saja. Dan ingat, ketika bicara daun jati, bagaimana Sunan Gunung Jati meletakkan kerangka kebudayaan secara kuat. Bagaimana dia meletakkan spiritualitas makanan dibungkus dengan daun jati. Karena tradisi di Sunda bukan dengan daun jati, daun pisang. Sunda, Pakuan. Sunda sini daun jati, kenapa? Karena di sini kayu yang terbaik adalah kayu jati. Maka dari kayu jati itu harus multidimensi dan multifungsi agar masyarakat tidak tercerabut dari akar kebudayaannya, agar masyarakat memanfaatkan daun jati, bukan hanya ditunggu kayunya, daunnya pun memiliki manfaat. Tradisi ini saya bangun dalam setiap tahun, setiap saya membagikan daging untuk kepentingan rakyat ketika sebelum Hari Raya Kurban dan setelah Hari Raya Kurban. Sejak zaman Bupati Purwakarta, saya selalu membungkusnya dengan daun jati. Kalau daun jati itu adalah eksentrik, kalau daun jati adalah spiritualitas, kalau daun jati itu adalah juga nilai-nilai ekologi, di mana dia akan dilebur ke tanah kemudian menjadi ekosistem. Kenapa tidak bikin peraturan daerah larangan membungkus makanan kecuali dengan daun jati? Tidak akan masuk industri plastik. Kalau tidak masuk industri plastik, maka tukang-tukang daun jati akan laku di mana-mana. Maka anak-anak ke sekolah, bisa sebelum sekolah menjual daun jati. Maka pohon jati akan dipertahankan, tidak akan dicuri dalam setiap waktu. Inilah perspektif. Karena ini perspektif, maka tradisionalisme itu adalah nilai ekonomi. Tetapi diniatkannya bukan untuk cari duit. Niatkanlah bahwa ini bagian dari menghormati leluhur. Kalau niatnya cari duit, nanti kata orang Sunda, cul dog tinggal eagle. Nah kalau kata bahasa Cirebonnya, kalau diniatkan menarik duit, nanti jangan-jangan kita lupa pada leluhurnya. Dalam otak kita duit saja dalam setiap waktu. Inilah perspektif yang harus dibangun. Maka yang terakhir, apa yang mesti dikembangkan di Cirebon? Pembenahan infrastruktur. Jalan yang harus segera dibenahi. Dan saya targetkan ke Pak Bupati, nanti kita lakukan secara bersama-sama, melalui pergeseran anggaran, lakukan efisiensi belanja pemerintah, alahkan pada infrastruktur. Dan saya targetkan 3 tahun di Cirebon tidak boleh lagi ada jalan bolong. Bagaimana gubernur melakukan tahapan? Saya tidak akan dulu langsung ke jalan kabupaten, karena saya harus membereskan dulu jalan provinsi. Itu yang menjadi kewajiban saya sebagai gubernur. Tetapi yakinlah bahwa jalan provinsi tahun ini sudah 90%, tahun depan tinggal 10%. Di tinggal 10% inilah provinsi akan mulai mengintervensi jalan-jalan kabupaten. Setelah jalan-jalan kabupaten, provinsi akan mengintervensi jalan-jalan desa. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Pembangunan harus terintegrasi. Tidak boleh ada disparitas. Tidak boleh ada penumpukan uang di kota. Tidak boleh ada penumpukan uang pada sebuah daerah. Maka dia harus terdistribusi dengan baik. Maka kebijakan fiskal di Provinsi Jawa Barat nanti bukan hanya mempertimbangkan aspek pendapatan pada sebuah wilayah, tapi pendapatan dari sebuah daerah bisa bergeser ke daerah lain dengan pertimbangan apa? Dia melestarikan hutan, dia menjaga mata air, dia untuk menyelesaikan kemiskinan. Itu menjadi pertimbangan fiskal Provinsi Jawa Barat. Sehingga pada saat ini provinsi mulai bulan depan kita sudah meluncur program infrastruktur di seluruh Provinsi Jawa Barat dengan efisiensi yang luar biasa. Angkanya di tempat lain orang menurun pembangunannya, di Jawa Barat mengalami peningkatan. Alokasi jalan, irigasi yang hanya 600 loncat ke 2,4 triliun. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang hanya 600 loncat ke 1,3 triliun. Semua anggaran listrik yang hanya
kisaran 40 miliar, loncat ke 350 miliar. Seluruh loncatan itu dilakukan dengan apa? Ketauladanan. Dimulai dari siapa? Gubernurnya dulu efisien. Belanja dinasnya dipotong 3/4-nya. Anggaran bajunya hilang. Anggaran, kalau orang sering cerita ke saya, Kang Dedi pencitraan, justru anggaran pencitraan di Provinsi Jawa Barat menurun tajam. Dari 49 miliar, hanya 3 miliar kerjasama medianya. Harus dimulai dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dimulai, maka setiap orang akan berkata, kamu hanya basa-basi. Efisien mobil saya, rangkaiannya hanya 3. Para kepala dinas tidak boleh ikut. Kenapa? Sudah saya pangkas 70% anggaran perjalanan dinasnya. Saya ngerti mereka tidak bisa kemana-mana. Ini harus dilakukan efisiensi ini. Kenapa? Negara tidak boleh terus-terusan. Masalahnya itu juga. Harus mengalami loncatan. Kita jangan terlalu jauh nanti ketinggalan oleh Tiongkok. Kita jangan terlalu jauh ketinggalan oleh Vietnam, oleh Singapura. Caranya adalah robah cara berpikir eksekutif dan legislatifnya. Visioner, bukan hanya berpikir hari. Inilah prinsip-prinsip dasar. Dan yang terakhir, juga saya ngajak para kubu semuanya untuk mengintegrasikan pembangunan secara paripurna. Saya kemarin menjamin di salah satu kabupaten, saya bilang, saya jamin kabupaten desa Anda tidak ada orang yang minta satu orang pun ke desa Anda atas nama apapun. Tapi ingat, auditnya akan serius. Kenapa? Kalau Anda tidak ada yang minta, tidak ada alasan Anda hasil SPJ-nya fiktif. Kenapa? Negara harus segera dibangun tata kelola keuangannya dengan baik. Visi pemerintahannya harus dibangun dengan baik. Meletakkan kerangka dasar pembangunan dengan kuat. Kita tidak usah berpikir 5 tahun ke depan kita jadi apa. Yang harus kita pikirkan adalah 5 tahun ini kita berbuat apa. Karena 5 tahun ke depan ditentukan oleh kita hari ini. Saya meyakini betul para pemimpin yang bekerja untuk rakyat akan senantiasa dicintai rakyat. Tidak usah menggunakan buzzer di media sosial. Tidak usah. Seluruh rakyat akan membelanya dalam setiap waktu. Karena dia merindukan orang yang mengopeni, orang yang mengayomi. Dan hari ini, di hari Kartini ini, saya menyampaikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya warga Indramayu yang dibakar oleh suaminya. Dan ketika sudah dibakar oleh suaminya, rumah sakitnya menolak dengan alasan BPJS tidak bisa melakukan klaim terhadap orang yang dibakar. Ini adalah peristiwa kedua yang saya temui. Peristiwa yang pertama adalah warga Tasik, seorang kakek pedagang jagung, dipukul pakai gire oleh geng motor, masuk rumah sakit, pulangnya ditahan. Karena apa? 12 juta menjadi tunggakan, BPJS tak mampu membayarnya. Sekarang sudah selesai. Yang kedua, hari ini adalah rumah sakit tidak mampu dan akhirnya dirawat di Hasan Sadikin dengan dibiayai oleh biaya operasional gubernur. Gubernur punya biaya operasional yang cukup besar, tapi 1 rupiah pun saya tidak mengambil dari biaya operasional itu. Saya terus distribusikan untuk kepentingan masyarakat, saya distribusikan untuk pengobatan, termasuk juga tadi malam untuk yang sesar, untuk yang anaknya kembar siam harus dibelah jadi 2 dan sekarang sudah selesai. Di rumah saya hari numpuk hampir 30 orang nginep. Kenapa? Pelecehan seksual. Ini Jawa Barat. Yang mengaku diri religius, yang mengaku diri paling beragama, anak usia 6 tahun digilir oleh kakek dan bapak. Adik kakak digilir oleh bapak. Dokter melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Hari ini juga ada ada 9 orang yang mengadu lagi dari Sukabumi mengalami pelecehan. Saya nggak tahu informasinya, mungkin oleh orang yang mengajarinya. Saya nanti dalami nanti sore. Setiap hari rumah saya dipenuhi orang-orang. Satu mereka tidak mau lapor, rata-rata terintimidasi, tidak berani. Dan hari ini saya berikan jaminan pada siapapun, silakan lapor ke gubernur. Saya akan menjamin keselamatan Anda. Saya akan menjamin biaya hidup Anda. Kenapa? Saya jelaskan di sini Pak Bupati dan semua. Ketika orang bermasalah, anaknya mendapat pelecehan seksual dari bapaknya,
Satu, bapaknya mengintimidasi istrinya. Dua, bapaknya mengintimidasi anaknya. Yang ketiga, dia kehilangan tempat makannya. Ketika diperiksa polisi bolak-balik, dia tidak punya ongkos untuk diperiksa. Untuk itu negara harus hadir, menjamin selama pemeriksaan sampai pengadilan, kehidupan Anda saya jamin, makan Anda saya jamin. Kok pengacaranya kami siapkan, saya punya 200 pengacara yang free, yang siap saya luncurkan mendampingi setiap rakyat yang bermasalah. Inilah potret kehidupan kita. Seluruh potret ini harus segera direspon oleh kita, oleh para pemimpin. Caranya satu, pemimpinnya harus baca media sosial dalam setiap waktu, karena ada problematika masyarakat yang terjadi dalam setiap hari. Pemimpinnya harus respect terhadap apa yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Sudah tidak musim lagi kita menjadi pangleh praja. Kita harus menjadi pamong praja. Karena pamong kita menjadi pamong, orang yang berdiri paling depan. Sehingga saya mengucapkan terima kasih hari ini tepat waktu. Dan ini spesial bagi saya meninggalkan 3 acara strategik. Hari ini ada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat bahkan mau jemput saya ke Bandung pakai heli. Saya katakan saya mau ke Cirebon. Kenapa? Ini adalah momentum gubernur bicara tentang kebudayaan pada rakyat Cirebon. Hari ini ada hari jadi Kabupaten Bandung. Saya minta nanti malam saja pas wayangan saya datang. Hari ini ada Menko Infrastruktur membahas Kertajati di Kertajati. Saya mewakilkan. Semuanya demi Kabupaten Cirebon agar menyukseskan. Untuk itu, dan setelah ini saya harus cepat karena hari ini saya membongkar 150 rumah yang ada di pinggir jalan. Saya harus mengembalikan jalan raya itu bersih dari bangunan yang kumuh, bersih dari tempat prostitusi. Tetapi apakah saya membenci orang yang saya dapatkan menjadi PSK? Saya tidak. Saya nyiapin uang untuk segera kamu pulang ke rumah. Pikirkan jalan kamu hidup ke depan. Ini bekal buat kamu sebulan. Minimal sebulan kamu tidak nerima tamu dulu deh. Itu yang selalu saya lakukan. Anda bisa lihat seorang ibu ketika saya minta bangunannya dibongkar, bukan caci maki saya, menangis. Kenapa? Pada akhirnya dia bisa bertemu dengan saya. Problem anaknya ditemukan. Satu, ijazahnya di salah satu sekolah di sebelah Herang Subang tidak bisa ditebus. Yang satu lagi anaknya mau masuk SMA tidak punya duit. Masuk SMA tidak punya duit. Akhirnya pertemuan dengan saya pembongkaran orang berdampak pada 2 hal. Satu, dia punya rumah kontrakan setahun. 2, dia punya modal kerja. Ketiga, 2 anaknya sekolah. Ini yang problem kita. Tetapi apa sih yang menjadi problem kita? Penyelenggara negaranya penakut. Kenapa? Camatnya kabur karena takut. Gubernur tinggal sendirian di situ. Camatnya takut. Saya katakan kalau jadi penakut jangan jadi camat. Dia hanya ribut urusan tunjangan kinerja aja. Tapi tidak pernah ribut bagaimana kinerjanya buruk dalam setiap waktu. Kuwu-kuwu mulai memperhatikan kebersihan lingkungan. Saya masuk kali hanya mencontohkan. Kalau gubernur saja masuk kali berani masuk ke kali kotor, apalagi kuwu, apalagi RT. Saya kemarin marah pada seorang RT, kenapa? Karena pohon di pinggir sungai ditebang untuk uang 300.000. Kenapa? Saya tiap hari ngurusin sungai itu, dia nebang pohonnya. Ini problematika. Struktur kebudayaan kita hilang dalam struktur birokrasi kita. Birokrasi kita hari ini sampai tingkat RT tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Yang taunya apa? Pertanggungjawaban, itu saja. Ini yang harus segera dirubah dalam kita kalau ingin menuju negara maju. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Semoga peristiwa-peristiwa kelam di Cirebon tidak terjadi lagi. Semoga jalan-jalanan Cirebon kosong dari anak-anak yang balapan motor. Cirebon dihilangkan bagi anak-anak yang minum ciu dan minuman keras yang lain yang memabukkan. Dan orang Cirebon itu pekerja keras. Satu, tukang kayu saya orang Cirebon. Ya, rumah saya itu semuanya itu kayunya orang Cirebon, dan sekarang sudah jadi kaya di kampungnya. Cuman memang penyakit orang kita ya. Penyakit langsung selamat perbaiki kebudayaan kita. Jadi kekalahan kita dalam berkompetisi karena lemahnya etos dan peradaban kita. Yang harus segera di-upgrade. Ini cara. Dan kemudian saya membagi wilayah kerja itu dalam 5 wilayah kerja berdasarkan culture kebudayaan. 1, wilayah kerja Sunda Kulon, ini leluhurnya orang Cirebon. Yaitu Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, kemudian Kota Depok. Itu wilayah kerja. Yang kedua, saya adalah wilayah kerja Sunda Pakidulan, Sunda Kidul, yaitu Garut, Tasik,
Kabupaten Tasik, kemudian Banjar, Pangandaran, Ciamis. Kemudian masuk lagi, ini wilayah kebudayaan Sunda Wetan, ya ini. Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Kuningan. Kemudian Sunda Tengah, Purwakarta, Subang, Kerawang, Bekasi. Priangan, Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang. Ini lima ini nanti lahir 5 karakter kebudayaan Papat Kalima Pancer. Dan sebagai bentuk bahwa komitmen kita untuk menjaga marwah 5 kewilayahan ini, insya Allah Pak Bupati, nanti musyawarah rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan di Eks-Presidenan Cirebon. Dan saya menamakannya itu adalah Balai Jaya Dewata. Dan itu nama dari Prabu Siliwangi. Dan saya akan segera membangun wilayah itu, membangun arsitekturnya dan sejenisnya berdasarkan karakter kebudayaan Kacirebonan. Dan akhirnya nanti gubernur hadir dalam setiap wilayah. Saya bukan gubernur eksklusif pada sebuah kota, saya adalah gubernur seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya akan hadir dalam setiap momentum strategi, termasuk peringatan Hari Jadi ini, saya berkomitmen hadir di seluruh wilayah dan membangun bersama-sama. Dan distribusi keuangan provinsi hari ini adalah akan terdistribusi semuanya ke seluruh daerah, tidak ditumpukan di satu kota atau di satu kabupaten. Ini cara dan komitmen saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat Hari Jadi Kabupaten Cirebon. Semoga apanjang apunjung. Apanjang apunjung dan masyarakatnya gemah ripa, repeh, rapi. Gedong dhuwur kali sambung, pagulingan sepiting trim, pepetetan samia murad, baling bing lan jeruk manis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Harapannya. Halo, Assalamualaikum Bapak Sampurasun, Kang Deddy. Saya perkenalkan ya dari Cirebon Cup TV. Saya di sini bertanya-tanya kepada. Boleh. Baik. Ya Pak. Boleh Pak, pegang mic-nya. Oke. Boleh? Ya, baik. Pak. Baik ya, hari ini saya menghadiri peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon. Dan ini spesial, saya hadir dengan meninggalkan 2 kegiatan strategis ya, kegiatan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat di Sukabumi, kegiatan Menko Infrastruktur di Kertajati. Karena bagi saya ini adalah kerangka dasar untuk segera membangun spirit bersama agar daerah-daerah tumbuh dengan baik. Dan saya sampaikan di ulang tahun ini Cirebon sudah banyak mengalami kemajuan, tetapi kita tidak boleh berpuas diri terhadap prestasi yang ada hari ini. Bahkan harus secara bersama-sama dibenahi dari mulai pusat kota sampai desa. Infrastrukturnya bukan hanya jalan, bangunan-bangunan harus ditata arsitekturnya, dikembalikan ke khas gaya Kacirebonan. Kemudian pemerintah daerahnya harus terus mengembangkan inovasi tentang pakaian gaya khas Kacirebonan karena Megamendung itu sudah menjadi trademarknya Jawa Barat hari ini. Rumah saya itu Megamendung banget, seluruh desain ruangannya Megamendung. Nah kemudian yang berikutnya makanan khasnya, ini kan sudah mulai sangat menasional, digemari. Ke depan dilakukan penataan si tempat-tempat makanannya, outlet-outletnya. Kemudian kota trotoarnya nanti bersama-sama kita desainkan untuk ditata dengan baik. Seluruh areal kawasan ke daerah Batik, Trusmi, itu harus segera ditata dengan baik. Pasar-pasar tradisionalnya segera dibenahi, beca-becanya nanti di recovery, ada desain-desain yang harus dikembangkan, dikasih lukisan-lukisan. Dan ini kalau kita masuk Cirebon tuh beda dengan masuk tempat lain. Kita masuk ke sebuah daerah tua, kota lama. Dan ini tuh membuat imajinatifnya tinggi, karena ruhnya masih ada. Untuk itu mudah-mudahan lah Pak Bupati dengan spirit baru, dengan Pak Wakil Bupatinya di periode yang kedua ini, bisa bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Cirebon Mentereng. Untuk Mentereng, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terus paling utama penanganan problem di jalanan, geng motor, kemudian knalpot brong, minum-minuman keras, eksimer dan sejenisnya agak merajalela. Ini harus segera ditangani secara paripurna ke depan sehingga culture sebagai kota wali, kemudian kabupaten yang berkebudayaan leluhurnya leluhur Islam, ini menjadi karakter wajah Cirebon ke depan. Jalan rusak sendiri gimana Pak?
Ya hari ini yang pertama kalau jalan kabupaten, pemerintah kabupatennya lakukan efisiensi. Pengelolaan keuangan diarahkan untuk menyelesaikan problem jalan secara bertahap. Kan tidak. Tetapi saya targetkan kalau di 2026 kita sudah mulai mengintervensi. Di 2027 paripurna intervensi. Artinya bahwa kita menargetkan jalan kabupaten di seluruh Jawa Barat 2027 itu selesai. Jadi tahapannya akan kita lakukan. Tapi kalau hari ini kita belum intervensi jalan kabupaten, karena jalan provinsinya belum selesai. Dari sisi audit keuangan tuh nggak tepat. Artinya kita fokuskan yang menjadi kewajiban kita dulu. Penataan ruangnya ya harus kembali, penataan ruangnya wilayah Cirebon, wilayah pelabuhan, wilayah industri, wilayah pertanian, situs-situs kebudayaan, pasar tradisional, itu kan harus segera penataan ruangnya agar nanti penempatan pembangunannya tertata dengan baik. Kan saya katakan Cirebon itu nanti menjadi Jogjanya Jawa Barat. Penataan ruang kan kabupaten. Nanti kita provinsi akan membantu untuk bersama-sama mengevaluasi secara bersama. Ya 2026 harus sudah ready. Kan di tahun ini kan kita perjalanan di tengah ya. 2026 sudah ready, pembangunan terencana dan nanti akan dimulai di Musrenbang Provinsi Jawa Barat yang akan diselenggarakan di Balai Jaya Dewata. Kantor Gubernur Wilayah Jawa Barat, wilayah Kacirbonan. Ya. Pak, dengan banyaknya kejadian banjir Pak dan terjadi Problemnya kan satu problem lingkungan di tata ruang. Yang kedua di situ adalah aliran sungainya yang mengalami pendangkalan. Sampah yang bertumpuk, hulunya mengalami kerusakan. Maka konsen saya hari ini kan membenahi hulu sampai hilir. Tetapi kan tidak bisa sekaligus, harus secara bertahap. Alokasi pembiayaannya di provinsi mengalami peningkatan di PSDA. Dan mungkin ke depan akan 3 kali lipat lagi PSDA mengalami peningkatan karena pengerukan sungai, pelebaran sungai itu akan menjadi prioritas setelah jalan. Ya kita banding, kita meyakini bahwa itu adalah asetnya Provinsi Jawa Barat gitu loh. Dan negara tidak boleh kalah oleh perorangan, oleh kelompok, apalagi kepentingan negara adalah untuk pendidikan, bukan kepentingan perorangan. Reaktivasi rel kereta kan memerlukan biaya sekitar 20 triliun, ya kan? Tetapi dari sekian itu pasti ada yang skala prioritas kita yang kita kerjakan lebih dulu. Ya kan tidak mungkin 30 triliun itu semuanya dikerjakan. Nanti ada apa yang harus kita kerjakan lebih dulu itu yang paling realistis akan segera kita kerjakan. Pak, Kabupaten Cirebon kan termasuk tertinggal Pak di daerah lain ya, termasuk pengangguran, kemiskinan. Nah, intervensi apa Pak yang akan diberikan provinsi? Apa yang saya sampaikan tadi adalah intervensi. Ya, terima kasih. Terima kasih.